Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Dwi Jayanti selaku dosen kami di mata kuliah Manajemen Strategi. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Oke, mohon izin untuk menampilkan wajah-wajah dari kelompok 3 ya Ibu, agar Ibu juga mengenali kami. Yang pertama ada Aprilia Lisma Susanti, yang kedua ada Tahdiyatul Abda, yang ketiga ada Indriyani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Aulia Nurhana Ramadini. Kami akan menyampaikan materi bab evaluasi strategi. Evaluasi strategi yaitu proses manajemen strategi menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa memiliki konsekuensi yang signifikan dan berjangka panjang. Keputusan strategi yang salah dapat sangat merugikan dan sangat sulit jika tidak diperbaiki. Sebagian besar penyusun strategi sepakat bahwa evaluasi strategi vital bagi kebaikan suatu organisasi. Evaluasi yang sesuai dapat menyadarkan manajemen akan masalah atau potensi masalah sebelum situasi menjadi kritis. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas pokok. Yang pertama, penyelidikan atas landasan yang melandasi strategi perusahaan. Yang kedua, pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Alasan-alasan lain mengapa evaluasi strategi lebih sulit saat ini meliputi tren-tren berikut. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas lingkungan yang dramatis. Yang kedua, semakin sulitnya untuk memprediksikan masa depan secara akurat. Yang ketiga, bertambahnya jumlah variabel. Yang keempat, secepatnya laju pengusahaan bahkan untuk rancangan yang paling bagus sekalipun. Yang kelima, semakin banyaknya kejadian di dalam negeri dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Yang terakhir, berkurangnya rentang waktu untuk menjalankan perencanaan dengan derajat kepastian tertentu. Proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi perlu untuk di segala dan ukuran organisasi. Evaluasi strategi seharusnya merangsang sikap kritis terhadap ekspektasi dan asumsi yang ada, memicu pengkajian ulang atas tujuan dan nilai-nilai, serta merancang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan merumuskan kriteria evaluasi manajer dan karyawan. Perusahaan harus senantiasa menyadari kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian tujuan perusahaan. Karakteristik evaluasi strategi. Menurut Richard, ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu strategi. Yang pertama, konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh menunjukkan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Konflik organisasi dan pertikaian antar departemen seringkali merupakan gejala gangguan manajerial. Tetapi persoalan ini bisa merupakan sebuah tanda tidak konsisten pada strategi. Yang kedua, kesesuaian. Kesesuaian mengacu pada perlunya penyusun strategi untuk mencermati serangkaian tren, termasuk tren individual dalam mengevaluasi strategi. Sebuah strategi harus mewakili respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan penting yang terjadi di dalamnya. Satu kesulitan dalam mencocokkan faktor-faktor internal dan eksternal utama perusahaan dalam perumusan strategi adalah bahwa kebanyakan tren merupakan hasil dari interaksi antar tren. Yang ketiga, kelayakan. Strategi tidak boleh menguras seluruh sumber daya yang tersedia atau menciptakan persoalan yang tidak terpecahkan. Uji terakhir dari strategi adalah kelayakannya. Berarti strategi diusahakan dalam sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang dimiliki suatu bisnis. Sumber daya keuangan sebuah bisnis adalah yang termudah untuk mengantifikasi dan umumnya merupakan batasan pertama terhadap strategi yang dievaluasi.
Dan yang keempat yaitu keunggulan. Sebuah strategi harus memfasilitasi upaya menciptakan atau mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang aktivitas tertentu. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil keunggulan dari salah satu bidang. Yang pertama, sumber daya, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga, posisi. Selain itu, dalam melakukan evaluasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar evaluasi berjalan dengan semestinya dan tidak terjadi kesalahan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, aktivitas evaluasi strategis harus ekonomis. Yang kedua, aktivitas-aktivitas evaluasi harus bermakna, secara khusus berkaitan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, aktivitas evaluasi strategis harus menyediakan informasi yang bermanfaat mengenai tugas yang perlu diawasi dan bisa dipengaruhi oleh manajer. Aktivitas evaluasi strategis harus menyediakan informasi yang tepat waktu, kadang, dan dalam bidang tertentu. Manajer membutuhkan informasi harian. Yang keempat, evaluasi strategis harus dirancang untuk menyediakan gambaran benar atau mengenai apa yang sedang terjadi. Yang kelima, proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan. Proses evaluasi harus membangun pemahaman bersama, kepercayaan, dan masuk akal. Tidak boleh ada departemen yang tidak mampu bekerja sama dengan departemen lain dalam mengevaluasi strategi. Dan yang terakhir, sistem evaluasi strategi yang lebih cermat dan mendetail karena lebih sulit untuk mengordinasi upaya-upaya dari berbagai divisi dan bidang fungsional yang berbeda. Kerangka kerja dari evaluasi strategi: mengkaji ulang landasan strategi. Untuk melakukan evaluasi strategi, kerangka yang pertama adalah melakukan pengajian ulang landasan strategi. Landasan strategi dapat dilakukan dengan mengembangkan revisi matriks EFE dan matriks IFE. Revisi matriks IFE berfokus pada perubahan-perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, dan sistem informasi manajemen organisasi. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Selanjutnya, untuk kerangka kerja evaluasi strategi adalah melakukan pengukuran kinerja organisasi. Aktivitas ini mencakup perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya atau aktual, penyelidik dari penyimpanan rencana, evaluasi kerja, individual, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tersurat, baik untuk tujuan jangka panjang ataupun tujuan tahunan umum digunakan dalam proses ini. Kriteria kuantitatif yang secara umum digunakan untuk mengevaluasi strategi adalah rasio keuangan. Oleh para strategis biasanya dibandingkan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan performa perusahaan selama periode waktu yang berbeda. Yang kedua, membandingkan performa perusahaan dengan kompetitor. Yang ketiga, membandingkan performa perusahaan dengan rata-rata industri. Beberapa rasio keuangan yang penting yaitu ROI, ROE, margin keuntungan, pangsa pasar, hutang ekuitas, pendapatan per saham, perdagangan penjualan, dan perkembangan aset. Lalu, kriteria kualitatif juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama,
kriteria kualitatif biasanya bersifat tahunan ketimbang jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda. 3. Penilaian yang intuitif hampir selalu terlibat penilaian kriteria kualitatif. Oleh karena itu, kriteria kualitatif seperti kepuasan karyawan juga patut untuk dipertimbangkan. Lalu yang selanjutnya, mengambil tindakan korektif. Aktivitas paling akhir dari rangkaian evaluasi strategi adalah melakukan tindakan korektif yang mengubah posisi perusahaan agar kompetitif di masa depan. Tindakan korektif tidaklah harus menghentikan strategi yang sekarang digunakan dan memformulasikan strategi baru, tetapi dapat dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti mengganti satu atau lebih individu, merevisi misi perusahaan, menerbitkan saham untuk meningkatkan modal, dan sebagainya. Lalu, tindakan korektif meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan baik dengan keadaan yang berubah. Namun demikian, tindakan korektif dapat memunculkan kekhawatiran bagi pegawai dan manajer. Menurut Eriks dan Canver, individu menerima perubahan ketika mereka memiliki pemahaman yang utuh tentang perubahan yang terjadi. Perasaan dapat mengontrol situasi, dan kesadaran bahwa aksi-aksi yang diperlukan akan diambil untuk mengimplementasikan perubahan. Lalu di sini ada bagian dari kerangka kerja evaluasi strategi. Di sini ada aktivitas 1, mengkaji ulang landasan strategi, yaitu ada buat matriks evaluasi faktor internal yang sudah direvisi. Bandingkan matriks evaluasi faktor internal yang sudah direvisi dengan yang sudah ada. Buat matriks evaluasi faktor eksternal yang sudah direvisi. Lalu bandingkan matriks evaluasi faktor eksternal yang sudah direvisi dengan yang sudah ada. Di sini ada apakah terjadi perubahan signifikan? Tidak. Aktivitas 2, ukur kinerja organisasi, bandingkan kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan dengan kenyataannya. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan? Jawabannya tidak. Lanjutkan arah saat ini. Aktivitas 3, ambil tindakan korektif. Seperti ini bagian dari kerangka kerja evaluasi strategi bisa kita simak terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih.